Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, aku Mela. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai materi gravitasi. Nah, eh, udah penasaran kan? Yuk, kita mulai. Sebelum kita lanjut, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, sebenarnya awal mula dari gravitasi ini tuh apa sih? Nah, pada sekitar 140 Masehi, sebuah model alam semesta diperkenalkan oleh Ptolemus yang menyatakan bahwa bumi berada di pusat alam semesta dan matahari serta bintang-bintang bergerak mengelilingi bumi dengan orbit yang terdiri dari lingkaran-lingkaran kecil. Ini sebenarnya masuk akal sih ya, karena seperti yang kita lihat dari bumi, pasti ada matahari terbit dari timur ke barat, kemudian bulan, dan bintang-bintang yang terlihat seperti mengelilingi bumi. Seperti itu. Namun sayangnya pada 1543 Masehi, model ini diganti dengan model Copernicus. Kenapa sih diganti? Nah, pada model Copernicus ini dijelaskan bahwa matahari lah pusat dari alam semesta, dan planet-planet termasuk bumi serta bintang-bintang bergerak mengelilinginya dengan orbit berupa lingkaran. Kemudian menjelang akhir abad ke-16, Johannes Kepler menemukan bahwa lintasan planet mengelilingi matahari sebenarnya bukan lingkaran loh, tapi elips. Nah, dari pernyataan itu, Kepler juga menyatakan hasilnya dalam 3 hukum empiris tentang planet. Yang pertama adalah semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Yang kedua adalah garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu lintasan yang sama dalam waktu yang sama. Dan yang ketiga adalah kuadrat periode tiap planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Lanjut. Nah, tadi kan kita sempat bahas nih, kalau misalkan orbitnya planet kita itu sebenarnya bukan lingkaran, tapi elips kan. Nah, kita bisa mencoba bereksperimen kecil nih dengan menggunakan kertas, pensil, paku atau pin, dan juga benang. Caranya, kita di sebuah kertas siapkan 2 titik sebagai titik fokusnya, dan ikatkan benang pada kedua titik tersebut. Kemudian tempatkan pensil di tengah dan mulai membuat garis sehingga dapat tercipta sebuah elips. Nah, dari pada eksperimen itulah dapat kita temukan kalau misalkan tadi di titik-titik yang kita simpan pin itu diberi nama dengan titik fokus. Sedangkan apabila kita tempatkan pada suatu koordinat pada titik pusat hingga ke garis terluar yang membentuk horizontal, itu disebut dengan sumbu semi mayor. Dan garis vertikal yang sejajar dengan sumbu Y adalah sumbu semi minor. Nah, kita bahas lagi nih. Tadi kan kita baru eksperimen ya. Terlihat pada gambar, kita bisa lihat nih kalau misalkan dari setiap orbit itu ada sisi terjauh dan terdekatnya dengan matahari. Nah, sebenarnya apa sih titik-titik itu? Pada gambar, kita punya titik P dan titik A. Nah, titik P ini dinamakan titik perhelion. Apa sih? Nah, titik ini adalah titik terdekat bumi atau planet dengan matahari. Sedangkan titik A atau kita sebut dengan titik aphelion adalah titik terjauh matahari dengan planet. Kalian tahu gak sih kalau misalkan orbit bumi itu hampir melingkar loh, dengan jarak ke matahari pada perhelion adalah 91,5 juta mil dan pada aphelion adalah 94,5 juta mil, yang artinya selisihnya nggak terlalu jauh. Makanya disebutkan bahwa orbit bumi itu hampir melingkar, tapi tetap elips ya. Kita bahas ke hukum yang kedua. Nah, hukum kedua ini disebut juga sebagai hukum luasan yang sama, di mana sebuah planet bergerak lebih cepat ketika lebih dekat dengan matahari dan lebih lambat ketika jauh.
ini berhubungan dengan kekekalan momentum angular. Pada hukum ketiga Kepler, jika R adalah jarak rata-rata planet ke matahari dan T adalah periode revolusi planet, maka kita dapat rumuskan sebagai T kuadrat sama dengan C R pangkat 3. Nah, apa sih sebenarnya C ini? Nah, jadi C itu adalah konstanta yang bernilai sama untuk setiap planet. Begitu. Lanjut, setelah hukum-hukum Kepler, kita akan belajar mengenai hukum gravitasi Newton. Newton mengatakan bahwa tiap benda punya gaya tarik pada setiap benda lain yang sebanding dengan massa kedua benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antar mereka. Sehingga dirumuskan sebagai F12 sama dengan G M1 M2 dikali R12 dibagi R12 kuadrat. Nah, apa sih G itu? G itu adalah konstanta gravitasi universal yang bernilai 6,66 kali 10 min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, dari hukum ketiga Newton, kita tahu juga nih kalau misalkan F21 itu sama besarnya dengan F12 kan? Tetapi arahnya berlawanan. Sehingga kita dapat rumuskan menjadi F sama dengan GM1 M2 dibagi R2. Nah, berdasarkan penemuan Newton ini, dapat disimpulkan sebenarnya bahwa hukum kedua Kepler ini diperoleh dari kenyataan bahwa gaya yang diberikan oleh matahari pada planet diarahkan ke matahari dan dinamakan sebagai gaya sentral. Lanjut. Nah, kita perhatikan nih, kalau sebuah planet itu bergerak mengelilingi matahari dengan kelajuan v kan, dalam orbit lingkaran berjari-jari R. Karena planet bergerak dalam sebuah lingkaran, kita tahu planet itu mempunyai percepatan sentripetal. Nah, percepatan ini disediakan oleh gaya tarik-menarik antara matahari dan planet yang diberikan oleh hukum gravitasi Newton. Sehingga dapat dirumuskan sebagai F sama dengan MP dikali A, di mana F-nya kita ketahui tadi kalau misalkan G M1 M2 dibagi R kuadrat kan. Nah, M1-nya di sini adalah massa matahari dan M2-nya adalah massa planet. Terus kemudian kita ubah juga nih di ruas kanannya ada A kan. Tadi kita ketahui kalau misalkan A itu adalah V kuadrat per R. Maka persamaannya menjadi GMS atau massa matahari dan MP massa planet dibagi dengan R kuadrat sama dengan massa planet dikali V kuadrat per R. Nah, pemecahan untuk V kuadrat ini bisa kita turunkan lagi nih dengan sebagai V kuadrat sama dengan G matahari dibagi R. Kita akarin supaya bisa dapat V-nya. V sama dengan 2VR dibagi T. Nah, dari sini kita bisa dapat juga nih periodenya berapa. Dan dapat dirumuskan sebagai T kuadrat sama dengan 4V kuadrat dibagi GMS dikali R kuadrat. Persamaan ini juga berlaku loh untuk orbit satelit tiap planet. Berlaku untuk bulan, semua satelit buatan yang mengelilingi matahari juga loh. Lanjut, kita ada gaya yang dikerjakan oleh bumi. Tahu nggak sih kalau bumi itu punya medan gravitasi? Nah, medan gravitasi bumi ini punya syarat nih. Ketika syarat jarak R menuju ke bumi dan mempunyai magnitudo GR, dirumuskan sebagai F G M E dikali M dibagi R kuadrat. Nah, untuk gaya yang dikerjakan oleh bumi pada benda yang berada di ketinggian H, kita rumuskan sebagai GR sama dengan F per M, di mana dihasilkan G M E dibagi R kuadrat. Kemudian dari persamaan itu kita juga bisa dapat nih kalau misalkan si F-nya itu bisa jadi GMEM dibagi R besar E kuadrat. Lalu apabila hanya gaya itu saja yang bekerja pada benda, maka benda tersebut mengalami jatuh bebas.
dan memiliki percepatan gravitasi sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat. Lanjut, ada massa gravitasi dan massa inersial. Apa sih massa gravitasi dan massa inersial ini? Nah, massa gravitasi adalah sifat benda yang bertanggung jawab terhadap gaya gravitasi yang dikerjakan pada benda tersebut. Sedangkan massa inersial adalah sifat benda yang merupakan ukuran resistensinya terhadap percepatan. Nah, gaya yang dikerjakan oleh bumi pada benda di dekat permukaannya ini bisa dirumuskan sebagai F sama dengan GME mg dibagi RE kuadrat. Nah, ME itu adalah massa bumi dan mg itu adalah massa bendanya. Lanjut, pernah nggak sih kamu kepikiran, kok bisa ya roket luar angkasa itu bisa keluar dari bumi? Kan di bumi ada gaya gravitasi. Kita aja kalau lompat atau ngelemparin bola pasti kembali lagi ke tanah. Kok mereka bisa ya lepas dan sampai keluar gitu dari bumi? Nah, yuk kita bahas. Yang pertama, sebelum kita bahas daripada lepas dari bumi ini, kita harus tahu dulu nih, kalau misalkan ada energi potensial dari setiap benda yang ada di bumi. Pada posisi umum R, fungsi energi gravitasi atau UR adalah dirumuskan sebagai GME dikali M dibagi R besar E kuadrat dikurangi GMEM dibagi R. Dengan U maksimumnya adalah GMEM dibagi RE kuadrat sama dengan MGRE. Nah, dari persamaan itulah benda akan lepas dari bumi jika energi kinetiknya lebih besar daripada U maksimalnya. Sehingga kelajuan kritis yang dihubungkan dengan energi kritis dapat disebut sebagai kelajuan lepas dengan persamaan, yaitu setengah mv kuadrat sama dengan U max. Dengan setengah mv itu adalah GMEM dibagi RE kuadrat sama dengan MGRE. Dan VE atau kelajuan lepasnya bisa dihitung dengan akar 2 GME dibagi RE sama dengan akar MGRE. Tadi kan kita terus-terusan bahas planet, gravitasi, matahari. Nah, kalau misalkan pada bola, sebenarnya ada nggak sih gravitasinya? Jawabannya ada. Pada kulit bola dan pada bola padat memiliki medan gravitasi. Ini dinyatakan dengan jika M0 di luar kulit, maka gaya yang diberikan padanya oleh kulit sama dengan jika semua massa kulit dikonsentrasikan pada pusatnya. Sedangkan jika titik M0-nya ini di dalam kulit, maka kulit tidak mengerjakan gaya padanya. Sehingga medan gravitasi G dari kulit dirumuskan sebagai G sama dengan F dibagi M0. Nah, gimana nih dengan medan gravitasi pada bola padat? Pada bola padat, gravitasi dapat dirumuskan sebagai GR sama dengan G M besar dibagi R besar pangkat 3 dikali R kecil. Nah, itu dia materi yang kita pelajari hari ini. Thank you for watching and see you next time!